Bang, bang. Hadirin, sebelum dimulai acara, marilah kita mematuhi protokol kesehatan dengan wajib memakai masker, jaga jarak minimal 1 meter, jaga etika ketika batuk atau bersin, dan selalu cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir.
Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Bapak Ibu Menteri Kabinet Indonesia Maju, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Apoteker Dr. Anda Engko Sosilin Magdalene M. Biomed. Yang terhormat Sekretaris Utama Badan POM Republik Indonesia, Inspektur Utama Badan POM Republik Indonesia, sekaligus PLT Deputi 4 Bidang Penindakan Badan POM Republik Indonesia. Yang terhormat PLT Deputi 1 Bidang Pengawasan Obat dan Napsa Badan POM Republik Indonesia. Deputi 2 Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM Republik Indonesia. Deputi 3 Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM Republik Indonesia. Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu Pejabat Eselon 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Bapak dan Ibu Pimpinan Organisasi Profesi Kesehatan. Dan Bapak, Ibu serta pimpinan Asosiasi Produsen dan juga Distributor Farmasi, Kosmetik dan Alat Kesehatan, serta hadirin dan undangan yang berbahagia. Selamat datang di pembukaan pertemuan ilmiah Ikatan Apoteker Indonesia Virtual 2020. Izinkan saya, Untung Darmawan, sebagai pembawa acara memperkenalkan diri. Hadirin yang saya hormati, memulai acara kita pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa agar kelancaran acara ini, yaitu pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia Virtual 2020. Untuk itu saya mengundang yang terhormat Apoteker Yusransyah untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada Bapak Yusransyah, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah bersama-sama kita sejenak menundukkan hati, berdoa, seraya mengucap syukur atas kegiatan Rakernas dan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia yang akan kita laksanakan pada hari ini, dan memohon limpahan berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Izinkan saya, Apoteker Yusransyah, memimpin doa ini secara agama Islam. Bagi agama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha agung dan maha perkasa, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah Maha Pemberi karunia. Ya Allah, jadikanlah Rakernas dan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia ini sebagai penuh dengan hikmah dan manfaat
baik dalam meningkatkan jejaring profesional maupun kompetensi apoteker. Dan jadikanlah organisasi profesi kami ini menjadi organisasi yang makin solid dan mampu mewujudkan apoteker yang paripurna, yang memiliki kesejawatan yang tinggi dan berorientasi ke masa depan. Duhai Allah, jadikan profesi ini menjadi profesi yang semakin peduli, cinta inovasi, senang berkolaborasi, dan siap mengabdi untuk profesi, untuk NKRI, dan untuk menggapai ridhomu, duhai ilahi Rabbi. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik waltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha wa mla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaik wa ahya bima'rifatik wa amis ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya, dilanjutkan himne Ikatan Apoteker Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, acara kita selanjutnya adalah sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Apoteker Dr. Andes Nurul Fala Edi Pariang, disilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. Anggota DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9, Sejawat Apoteker Melki Lakalena, dan anggota DPR RI Komisi 6, Sejawat Apoteker Hairul Anwar. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Apoteker Dr. Anda Engko Sosialin Magdelem M. Biomed, Bapak, Ibu Pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Bapak, Ibu Pejabat Eselon 1 dan 2 Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Bapak, Ibu Pimpinan Organisasi Profesi, IDI, PPNI, IBI, IAKMI, PDGI, dan lainnya, Bapak, Ibu Pimpinan Asosiasi di bidang kesehatan, GP Farmasi, GP Jamu, Bapak Ketua Lampetekes, Ibu Ketua LPUK Nakes, para mitra kerja IAI, perusahaan farmasi, obat tradisional, kosmetik, dan lainnya yang berpartisipasi dalam PIT ini, sejawatku Panitia Rakernas dan PIT IAI 2020 yang terdiri kerjasama dari pengurus pusat IAI dan PD IAI Bali, sejawatku pengurus pusat, daerah, cabang, medai pusat, daerah, dewan pakar, kolegium, himpunan seminat IAI, Hisfarsi, Hisfarma, Hisfarin, Hisfardis, Himastra, Hiaskos, dan Hisfarkesmas, serta Perhimpunan Apoteker Tanggap Bencana dan Indonesian Young Pharmacist Group. Sejawatku, apoteker yang saya banggakan dan saya cintai, peserta Rakernas dan PIT IAI Virtual 2020, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Pertama kali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas karunia dan limpahan rezekinya, kita bisa bersama-sama mendapatkan nikmat kesempatan untuk hadir secara virtual pada acara pembukaan pertemuan ilmiah tahunan IAI hari ini, di mana sebelumnya telah berlangsung rapat kerja nasional secara virtual sejak tanggal 1 sampai dengan 4 November kemarin. Sungguh satu kebahagiaan tersendiri. Pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2020 ini istimewa karena insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo secara virtual melalui video tapping. Terima kasih Pak Presiden, satu kehormatan tersendiri bagi kami. Salam hormat dari kami Apoteker Indonesia dan apresiasi yang tinggi untuk Bapak Presiden, disertai doa semoga Bapak Presiden selalu sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya di dalam menjalankan kegiatan dan tugas kenegaraan Bapak Presiden. Bapak Presiden beserta jajarannya, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejawatku Apoteker Indonesia dan para tamu undangan yang berbahagia.
Pertemuan ilmiah tahunan 2020 ini semula akan kita selenggarakan di Nusa Dua, Bali pada awal April yang lalu, kerjasama pengurus pusat IAI dengan pengurus daerah IAI Bali. Namun karena pada bulan tersebut telah memasuki masa pandemi COVID-19, maka dengan alasan keamanan kesehatan, Rakernas dan pertemuan ilmiah tahunan 2020 baru dapat diselenggarakan sekarang secara virtual. Pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia adalah merupakan komitmen IAI untuk terus meningkatkan pengetahuan dan kompetensi para apoteker Indonesia untuk memajukan dunia kefarmasian di Indonesia yang mandiri dalam bahan baku obat, baik kimia, bahan alam, serta bioteknologi. Apoteker Indonesia bertekad memberikan sumbangsih kepada bangsa melalui praktek kefarmasian, menjamin mutu dan khasiat obat sejak dibuat atau diproduksi, didistribusikan, dan dilayankan kepada masyarakat. Bapak Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejawatku Apoteker Indonesia yang saya banggakan beserta para hadirin tamu undangan. Pertama, kami laporkan bahwa Apoteker Indonesia yang menghadiri acara pertemuan ilmiah tahunan dengan tema Achieving Health for All, Pharmacy Optimizing Primary Healthcare through Digital Technology. Kali ini pesertanya mencapai 4.700-an apoteker. Luar biasa. Sungguh membanggakan. Apoteker Indonesia sepertinya hobinya belajar sejak masih di kampus. Terus bertahan hingga kini. Apoteker Indonesia haus akan ilmu pengetahuan, haus akan perkembangan riset terkini, dan haus akan pengetahuan teknologi kefarmasian terkini. Dan saya pun meyakini bahwa kalaupun nanti setelah mengikuti pertemuan ilmiah tahunan ini mendapatkan sertifikat 30 SKP, itu hanyalah efek samping saja. Hampir tidak ada lagi apoteker Indonesia yang haus SKP. Ya tentu saja kecuali apoteker yang mau haus SKP, yang kita sebut SKP Hunter. Saudaraku sekalian, saya percaya nggak ada lagi, terbukti setiap kali pelaksanaan Continuing Professional Development melalui webinar PPIAI yang gratis untuk anggota dengan 2 SKP setiap kali penyelenggaraannya, pesertanya setiap webinar hampir sekitar 3.000-an lebih, sehingga total SKP yang diperoleh kalau ikut terus sudah 138 SKP, ditambah hari ini 30 SKP, sudah melimpah ruah, kenyang, mabuk SKP. Padahal SKP pembelajaran yang dibutuhkan di dalam 5 tahun paling banyak adalah 75 SKP. Namun bukan SKP yang dicari, tapi ilmu pengetahuan terkini. Alhamdulillah Bapak Presiden, ini adalah selain rekor peserta PIT terbanyak dengan tema yang terkait digital teknologi, hal ini membuktikan bahwa apoteker Indonesia yang digital teknologi friendly, bahkan juga ada beberapa yang expert. Pendek kata, apoteker Indonesia sudah akrab sama digitalisasi, tidak ada yang gagap teknologi. Karena kalau dilihat apoteker yang hadir sekarang ini merata, mulai dari yang farmasis sampai eyang-eyang farmasis. Semuanya hadir di sini, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dalam lagi di dalam situasi ini, di masa pandemi COVID-19, apoteker juga insya Allah Bapak Presiden telah mengambil bagian dan akan terus berkontribusi kepada bangsa, membantu pemerintah melakukan percepatan dan penanganan COVID-19 melalui kegiatan preventif dan promotif maupun pelayanan kefarmasian telah dilakukan agar masyarakat terhindar dari COVID-19. Ikatan Apoteker Indonesia mengikuti anjuran pemerintah untuk membentuk Satgas COVID-19 yang dipimpin langsung oleh apoteker Profesor Dr. Keri Lestari dengan berbagai macam kegiatan sejak awal masa pandemik, mulai dari menerbitkan buku panduan pencegahan COVID-19 bagi apoteker yang terbit dalam edisi pertama dan edisi lanjutan
untuk memudahkan para apoteker melakukan kegiatan sosial kepada masyarakat berupa edukasi agar terhindar COVID-19. Selain itu juga kegiatan memberikan bantuan APD, hand sanitizer, dan bantuan lainnya seperti vitamin pada masa awal pandemik yang sedang sulit-sulitnya mencari barang-barang tersebut, yakni APD, masker, hand sanitizer, dan vitamin. Intinya, apoteker Indonesia juga ikut serta berbuat agar masyarakat terbiasa melakukan kegiatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Satgas COVID-19 Ikatan Apoteker Indonesia terus berkarya menerbitkan poster edukasi COVID-19, materi edukasi dalam bentuk kalender meja yang isinya adalah protokol kesehatan yang disajikan dalam bentuk grafis yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Dan pengurus pusat Ikatan Apoteker Indonesia masih meneruskan kegiatannya sampai sekarang berupa pendidikan berkelanjutan gratis bagi para sejawat apoteker melalui webinar yang terkoneksi dengan program SIAP dan bekerjasama dengan Kementerian Riset BRIN, Kementerian Kesehatan, Badan POM, dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat melakukan uji klinik obat bahan alam sebagai adjuvan terapi atau terapi pendamping untuk mempercepat kesembuhan pasien COVID-19. Di antaranya dari 23 obat herbal yang waktu itu kita seleksi bersama, maka obat herbal yang dalam proses uji klinik adalah Soman produksi Harvest Gorontalo Internasional, OB Herbal, dan Imugard produk Deltomed. Pada kesempatan ini, selain kami berkiprah dan berusaha meneliti dan mengembangkan agar pada saatnya nanti obat bahan alam Indonesia dapat menjadi pilihan utama tenaga medis dan masyarakat, saya juga ingin melaporkan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan perwakilan pemerintah lainnya yang hadir saat ini, bahwa kami Apoteker Indonesia siap membantu pemerintah dalam program pemerintah yang sedang berlangsung saat ini, yaitu vaksinisasi massal yang diperkirakan akan dilakukan dengan jumlah 160 juta penduduk dengan 2 kali dosis, berarti minimal 320 juta. Belum lagi masyarakat yang melakukan vaksinisasi secara mandiri. Salah satu kompetensi apoteker adalah menjaga rantai dingin sesuai dengan suhu vaksin tersebut sejak dari sarana produksi, distribusi, dan dilayankan sampai ke masyarakat di point of service masing-masing. Sehingga saya serukan kepada pengurus PD dan PC beserta para anggotanya untuk terus berkoordinasi dan terus merapat kepada dinas kesehatan masing-masing membantu program pemerintah ini. Bapak Presiden, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejawatku Apoteker Indonesia yang saya banggakan, beserta para hadirin dan tamu undangan. Selain kami telah membantu upaya pemerintah dalam program-programnya terutama yang sedang urgent dihadapi saat ini maupun program kesehatan lainnya. Pada kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan keinginan kami para apoteker Indonesia agar Bapak Presiden beserta para Menteri Kabinet Indonesia Maju dan DPR RI dapat mewujudkan rancangan undang-undang kefarmasian menjadi undang-undang farmasi yang saat ini sudah di dalam prolegnas DPR RI, sebelumnya prioritas 2020 menjadi prioritas 2021. Bapak Presiden, urgensi undang-undang farmasi termasuk kategori important and urgent, mengingat sediaan farmasi adalah salah satu unsur ketahanan bangsa. Terbukti di masa pandemi COVID-19 ini, Indonesia sangat ketergantungan bahan baku obat dari luar negeri. Tolong Bapak Presiden dan DPR RI berkenan untuk mewujudkan undang-undang farmasi dengan memulai pembahasannya di DPR RI. Selain undang-undang farmasi untuk kepentingan kesejahteraan bangsa dan negara, kami Apoteker Indonesia memerlukan payung hukum untuk perlindungan dan kesejahteraan kami. Mohon maaf Bapak Presiden beserta hadirin dan sahabatku apoteker, karena mumpung ada Pak Presiden beserta Menteri Kabinet Indonesia Maju,
serta pejabat pemerintah yang hadir dan staf kepresidenan yang ikut serta dalam acara pembukaan ini. Saya mendahulukan kepentingan bangsa dan negara terlebih dahulu untuk permohonan Undang-Undang Kefarmasian karena apoteker Indonesia belakangan ini sedang pilu dan sedikit berduka terkait adanya perundang-undangan antara lain rancangan Undang-Undang Kefarmasian tidak lagi masuk prolegnas prioritas 2020 tetapi diundur menjadi prioritas 2021. Padahal Undang-Undang Kefarmasian sangat kami elu-elukan. Lalu tiba-tiba disahkan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut pemerintah DPR dan DPR sangat bagus untuk iklim investasi dan pengembangan usaha di Indonesia serta sebagai sarana legislasi untuk mensejahterakan bangsa. Namun bagi apoteker kebanyakan Bapak Presiden mengabaikannya. Karena yang penting bagi apoteker adalah tercantum apoteker di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Lah kok malah nggak tercantum Pak Presiden. Yang ada dalam Undang-Undang Cipta Kerja adalah tenaga kesehatan lainnya. Dokter, perawat, bidan, ahli gizi, dan lainnya. Apoteker malah tidak ada. Justru yang ada adalah dukun bayi, pengobat alternatif, dan paranormal. Meradanglah kami dan sakit hatilah kami Pak Jokowi. Sudah begitu, terkait PMK 3 2020, upaya advokasi kepada Kementerian Kesehatan belum mendapatkan tanggapan. Sedangkan upaya judicial review melalui Mahkamah Agung oleh 3 orang apoteker secara individu belum mendapatkan hasil juga. Sedangkan untuk PMK 26 2020 kita masih melakukan kajian lebih mendalam bersama Hisfarkesmas untuk solusi lebih lanjut. Komplit dan sempurnalah penderitaan kami apoteker Indonesia Pak Presiden. Namun di sisi lain kami juga besar hati karena menurut hemat kami perundang-undangan mau bergerak kemanapun. Jika apoteker profesional seperti peserta PIT kali ini, insya Allah profesi kita tetap masyhur dan mensejahterakan sepanjang masih ada pasal 108 Undang-Undang 36 2009 tentang kesehatan dan PP 51 2009 tentang pekerjaan kefarmasian yang sangat dahsyat itu. Terkait perundang-undang ini, sejawatku apoteker yang saya cintai, mohon bersabar dan berhati-hati serta mengedepankan etika karena pembuat undang-undang adalah pemerintah dan DPR yang di belakangnya adalah makhluk seperti kita. Pembuatan peraturan undang-undang di bawahnya adalah oleh pemerintah. Jadi kita harus pinter-pinter berstrategi sama pemerintah atau setidaknya tidak against sama pemerintah. Saya selaku pimpinan Ikatan Apoteker Indonesia menyeru kepada semua apoteker, kedudukan pemerintah adalah ulil amri, pemimpin negara, sehingga kita juga harus taat dan patuh mengikuti pemerintah. Namun apabila ada hal yang belum sesuai dengan keinginan kita, maka harus dicarikan cara dan komunikasi yang santun serta menjaga pemerasaan pemerintah karena pemerintah akan terus-menerus memproduksi peraturan perundang-undangan. Tidak perlu demonstratif dan tidak perlu emosional. Sekali lagi, sejawatku, meskipun kita terganggu dan kecewa, namun bukan berarti kiamat dan juga bukan berarti kita harus berkeluh kesah di media sosial yang terbuka, terlihat oleh profesi kesehatan lain maupun masyarakat umum, karena dugaan saya selain mereka nggak akan bisa membantu masalah yang sedang kita hadapi terkait peraturan perundang-undangan, yang saya khawatirkan adalah terciptanya opini masyarakat, oh ternyata apoteker banyak masalah. Biasanya orang yang banyak masalah akan terbebani dan mungkin kalau terbebani akan mengganggu kinerjanya. Dan inilah yang saya selalu khawatirkan, jangan sampai kita apoteker Indonesia kurang bersyukur dan akan kehilangan keberkahan. Sementara keberkahan apoteker dalam peraturan perundang-undangan masih sangat banyak. Lalu bagaimana jalan keluarnya? Ayo keluh kesah tentang perundang-undangan ini
kita tindak lanjuti secara terstruktur di dalam organisasi kita, tidak perlu melalui media sosial, sejak dari pengurus cabang, daerah dan pusat, kita manfaatkan posisi strategis jawat kita yang di pemerintahan maupun yang di DPR yang memiliki akses terhadap peraturan perundang-undangan. Sejawatku, para apoteker yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai penutup, saya mengajak kembali untuk kita semua, apoteker Indonesia, untuk praktek kefarmasian secara profesional, berperilaku profesional, bertindak profesional, membangun reputasi apoteker profesional, berkomunikasi dengan pasien dan klien secara profesional, menulis pernyataan di media sosial secara profesional, dan untuk melangkahkan sikap profesional ini, mari kita mulai dengan 2 sikap profesional. Satu adalah don't blame others, jangan menyalahkan orang lain. Kemudian yang kedua adalah please speak by data. Demikian sahabatku yang saya cintai, mohon maaf lahir dan batin jika ada kekurangan dan kesalahan. Pada saatnya kami mohon Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo berkenan memberikan arahan dan membuka Rakernas dan PIT Ikatan Apoteker Indonesia 2020 ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan membuka pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia Virtual 2020. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Ketua Umum Ikatan Apoteker Indonesia, yang saya hormati Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, yang saya hormati Ketua Komite Farmasi Nasional, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia, dan Ketua Pengurus berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan, farmasi, kosmetik, jamu, alat kesehatan, dan laboratorium. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Pada forum yang terhormat ini, saya mengajak Bapak Ibu apoteker dari seluruh Indonesia untuk bersama-sama melakukan reformasi besar-besaran dalam sistem kesehatan nasional, termasuk kemandirian obat dan bahan baku obat agar bisa kita wujudkan, yang bisa kita raih dalam waktu yang secepat-cepatnya. Kita tahu bahwa sekitar 90% obat dan bahan baku obat masih mengandalkan impor. Padahal negara kita sangat kaya dengan keberagaman hayati, baik di daratan maupun di lautan. Hal ini jelas memboroskan devisa negara, menambah defisit neraca transaksi berjalan, dan membuat industri farmasi dalam negeri tidak bisa tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, berdikari dalam obat-obatan dan alat kesehatan harus menjadi prioritas kita bersama dan harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, mensinergikan seluruh kekuatan bangsa baik ilmuwan, profesional, maupun dunia industri.
Pandemi COVID telah memberi banyak hikmah kepada kita semua. Pandemi ini telah membangkitkan rasa krisis kita dalam dunia farmasi untuk memacu kegiatan riset, untuk mengembangkan inovasi-inovasi, untuk merevitalisasi industri bahan baku obat di dalam negeri, untuk memperkuat struktur manufaktur industri farmasi kita. Kekayaan keragaman hayati Indonesia harus dijadikan modal dasar dalam kebangkitan industri obat dalam negeri. Keragaman hayati harus dimanfaatkan untuk memperkuat ketahanan masyarakat di bidang kesehatan. Obat, fitofarmaka perlu difasilitasi untuk melewati uji klinik dan standarisasi sehingga menjadi pilihan pengobatan promotif dan preventif. Kebangkitan industri obat ini akan sekaligus memperkuat perekonomian nasional, baik yang bekerja di hulu industri obat maupun di hilir industri obat. Yang saya harapkan juga ikut meningkatkan kesejahteraan para petani dan UMKM. Hadirin yang saya hormati, dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 ini, saya mengajak partisipasi seluruh elemen masyarakat, mulai dokter, perawat, apoteker, dan profesi lainnya, untuk ambil bagian dalam penanganan pandemi, terutama untuk membantu kesuksesan program vaksinasi COVID-19. Saya mengajak peran serta dalam rantai produksi, distribusi, dan pelayanan vaksinasi dengan memberikan pelatihan teknis terkait penanganan vaksin, serta bisa berperan menjadi promotor dan memberikan edukasi tentang vaksin. Saya berharap dalam Rakernas dan temu ilmiah tahunan ini akan lahir banyak gagasan dan juga rencana-rencana aksi untuk membantu percepatan penanganan pandemi COVID dan kemandirian obat dalam negeri. Saya rasa itu yang penting yang bisa saya sampaikan. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Kerja Nasional dan Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Apoteker Indonesia saya nyatakan dibuka hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Hadirin yang saya cintai, berikutnya adalah sesi foto bersama dengan para undangan. Dan kami memohonkan tamu undangan untuk membuka kamera pada aplikasi Zoom masing-masing. Untuk foto ini akan dipandu oleh apoteker Dr. Fauzan. Pak Fauzan, disilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya persilakan Bapak Ibu untuk menyalakan kameranya. Baik, kita mulai.
Silakan menghadap kamera. Iya. 1, 2, 3. Iya, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, terakhir. 1, 2, 3. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak Fauzan. Hadirin yang saya cintai, berikutnya adalah tarian Nusantara. Tarian Nusantara menceritakan tentang keragaman suku dan budaya dari Sabang sampai Merauke yang bersatu padu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibawakan oleh 22 orang penari dari sejawat apoteker Bali bersama dengan mahasiswa farmasi. Hadirin, inilah tarian Nusantara. Ya tuangun cara kenikanang sude somokang kekawianir Nusantara. Nusantara. Siapa yang tak kenal dengan nama Nusantara? Dari masa Majapahit, masa-masa kerajaan Nusantara yang mampu disatukan oleh Mahapatih Gajah Mada kala itu, menciptakan sejarah keberadaan persatuan di tanah Nusantara. Dari Sabang hingga Merauke, berbagai kebudayaan bersatu padu di dalam. Bahkan yang kini disebut sebagai ibu kota Jakarta, kota metropolitan, namun tetap berada dan berdiri di atas kebudayaan suku Betawi, suku asli tanah Jakarta. Tarian kemulai elok dan energi. Sungguh gambaran negeri Jakarta yang luar biasa. Siapa yang tak kenal dengan wanita-wanita Indonesia? Keberagaman, namun tetap cantik dalam berbeda.
nuansa-nuansa keasrian di tanah pertiwi kita. Maka siapa yang bisa menolak akan keanggunan para wanita-wanita negeri ini? Bahkan wisatawan jauh datang untuk menyaksikan keelokan tarian wanita. Apa yang perlu mendasari itu semua? Kalau bukan kita sebut sebagai persatuan. Tak hanya tentang manusia, Indonesia memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Gambaran binatang-binatang, burung-burung engang yang tengah berterbang, mencerminkan betapa besarnya negeri ini dengan berbagai kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di dalam. Siapa yang mampu mendustai akan hal ini? Kekayaan alam hayati, kekayaan alam hewan. Siapa yang mampu untuk dikutip dari Atharwa Weda, Yono Dewo no Uyanti no Sewidi Swata Tat Karmano Berak Mano Ku Keresem Janam. Yang memiliki makna yang begitu besar, bahwa persatuanlah yang menyatukan para dewa. Dan para dewa memberikan hal yang sama bagi manusia untuk dilaksanakan juga. Apa yang menjadi titik kunci di sini adalah sebuah persatuan. Dalam Kekawin Sutta Soma pun dijelaskan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, bahwa perbedaanlah yang mampu memberi keberagaman. Titik tumpu dari adanya persatuan, maka perlu keberagaman untuk disatukan. Hal ini wajib dicontoh oleh masyarakat muda, mudi, putra putri tanah air Indonesia. Dikutip dari Sabta Kanda cerita Ramayana tentang kesetiaan Sinta terhadap negerinya, tentang kesetiaan Sinta terhadap Ramadewa, di mana Sinta rela mengorbankan dirinya, menceburkan dirinya ke dalam api sebagai bentuk kesetiaannya, bahwa tidak pernah disentuh sama sekali oleh orang tuanya. Ini menjadi cerminan dasar kita untuk bisa berkorban demi tanah air kita. Jiwa kesatria sang Hanuman Sinta yang begitu mencintai rakyat harusnya menjadi tonggak, mampu memberikan contoh dan cerminan bagi masyarakat Indonesia untuk menyatakan kesetiaannya. Layaknya Sumpah Pemuda pada saat itu, menyatakan bahwa tanah air satu, tanah air Indonesia. Kesetiaan tidak bisa dibungkam.
maka contohlah Dewi Sita. Kesetiaannya terhadap negerinya. Banaspati Raja sebagai simbol api suci menjadi saksi kesetiaan Sinta terhadap negerinya. Wahai para kaum muda, contohlah Sinta. Mengorbankan diri, rela menceburkan diri ke dalam api suci sebagai simbol kesetiaannya terhadap negeri ini. Apa yang telah kita perbuat untuk bangsa ini, apa yang telah kita korbankan untuk bangsa ini, mari kita wujudkan dengan perbuatan yang nyata. Garuda lambang negara kita, simbol sebagai kewibawaan negara Indonesia. Terkandung berbagai makna filosofis di dalam tubuh Garuda. Mari kita bersama menjaga keberagaman ini. Persatuan kita, Bhinneka Tunggal Ika kita. Berkaca dari sejarah-sejarah yang ada, bagaimana pahlawan kita berjuang, bagaimana kisah-kisah adat dan kebudayaan menjadi sebuah kepercayaan di tanah negeri ini. Inilah yang kita sebut sebagai bentuk dari Indonesia. Hadirin, boleh kita beri tepuk tangan untuk Tarian Nusantara. Hadirin yang berbahagia, berikutnya adalah Virtual Exhibition Explorer. Tayangan ini akan memandu hadirin untuk mengikuti semua kegiatan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia Virtual 2020. Inilah tayangannya. Suatu kebanggaan Ikatan Apoteker Indonesia dalam mempersembahkan pertemuan ilmiah tahunan secara virtual. Acara terbesar dan merupakan pertama kali dilaksanakan oleh organisasi profesi di Indonesia. Semangat dan keinginan rekan-rekan sejawat apoteker yang tetap ingin terus meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, kapasitas, dan wawasan dalam menjalankan praktik kefarmasian yang bertanggung jawab dalam situasi pandemi COVID-19. Situasi yang menjadi pemacu terbesar kami dalam mempersiapkan acara kali ini. Semangat terbukti dalam bergabungnya hampir 5.000 apoteker telah berpartisipasi menjadi peserta dalam acara pertemuan ilmiah tahunan virtual Ikatan Apoteker Indonesia tahun 2020. Selamat datang. Saat masuk pertama kali, rekan sejawat apoteker kami sambut di lobi dengan nuansa Bali, sebuah tempat yang sebelumnya direncanakan menjadi sarana pertemuan ilmiah tahunan. Dimulai dari lobi, sejawat akan menjelajah perhelatan virtual pertemuan ilmiah tahunan 2020. Di sebelah kanan terdapat ruangan exhibition hall yang dapat dimanfaatkan untuk mengunjungi dan berinteraksi dengan booth-booth pameran yang telah tersedia. Lobi ini akan dibuka selama 24 jam dari tanggal 5 November sampai dengan 5 Desember.
Dan di sebelah kiri merupakan webinar room untuk rekan-rekan sejawat mengikuti webinar. Webinar akan diikuti oleh sejawat setiap hari. Selain webinar yang sejawat pilih, dapat pula menyaksikan webinar on demand untuk topik lainnya selama 1 bulan. Bagaimana sejawat dapat mengaksesnya? Akses kedua ruangan tersebut juga dapat dilakukan melalui petunjuk di atas layar. Selain ruangan ilmiah dan pameran, terdapat pula ruangan untuk penayangan poster ilmiah. Di ruang scientific poster, rekan sejawat dapat melihat dan membaca semua poster ilmiah yang dipasang oleh rekan sejawat lainnya. Masuk ke dalam ruang webinar, rekan sejawat akan melihat topik-topik perharinya. Silahkan masuk ke webinar sesuai topik yang telah sejawat pilih sebelumnya dengan menggunakan passcode yang telah kami kirimkan melalui email ke masing-masing rekan sejawat. Mari kita menjelajah ke ruang lain, ke exhibition hall. Rekan sejawat dapat masuk ke satu persatu booth pameran dan dapat menemukan banyak informasi serta keseruan di setiap fiturnya. Booth dapat dikunjungi sewaktu-waktu oleh rekan sejawat selama 24 jam, meski booth tidak sedang dijaga. Booth pameran diikuti oleh Direktorat Farmalkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, PharmaQ, Pharma Techno Solution, Dexa Medica, Kalbe Pharma, Kimia Pharma, Papros, PNG Health, Harvest Gorontalo Indonesia, Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Bali, Etika Industri Farmasi, Sinar Roda Utama, Merck, Halodoc, Widatra, Hexfarm Jaya, Encefal Medica Prima, Fima, Encefal Putra Megatrade. Jika rekan sejawat memiliki pertanyaan lebih lanjut, rekan sejawat dapat meninggalkan pesan dengan klik icon Leave a Message. Jika setiap harinya. Jika rekan sejawat menemui masalah dan membutuhkan bantuan dari panitia, silakan hubungi kami melalui helpdesk dengan cara klik tombol berupa tanda tanya berikut. Kami panitia
akan berusaha segera merespon permasalahan yang masuk. Pengalaman baru dalam PIT virtual IAI 2020 akan sangat menarik. Kami yakin rekan sejawat akan menjelajahi semua sudut platform ini. Selamat menikmati. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya tayangan tadi, maka berakhir sudah upacara pembukaan pertemuan ilmiah tahunan Ikatan Apoteker Indonesia. Kami mengingatkan kembali untuk hadir dan bergabung di plenary session pada jam 11.00 waktu Indonesia bagian Barat. Caranya, kembali ke halaman webinar, lalu klik kotak plenary session, lalu ikuti langkah yang sama saat Anda memasuki acara pembukaan pertemuan ilmiah tahunan pagi ini. Saya Untung Subroto Darmawan mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat siang.